What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gua Iksan Zulfikar. Di video kali ini gua akan bahas iOS 16.6.1 setelah 3 hari diupdate. Buat teman-teman yang belum nonton iOS 16.6.1 secara resmi dirilis, bisa nonton di video sebelumnya. Jadi di video kali ini lebih condong setelah pemakaian 3 hari diupdate. Oke, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, 3 hari lalu kita semua resmi mendapatkan updatean dari Apple yang secara resmi merilis iOS 16.6.1. Di sini masih sama dengan device yang sama gua bahas di video sebelumnya. Gua menggunakan iPhone 13 dan iPhone 13 ini juga udah pernah gua bahas di video sebelumnya juga. Tapi kita akan bahas setelah pemakaian 3 hari di update. Dan tentunya tanggapan dari teman-teman di Instagram nih yang udah gua buat kuesionernya seperti ini. Kita akan bahas juga tanggapan dari teman-teman semua berdasarkan iPhone yang mereka gunakan. Oke, yang pertama gua akan bahas terkait iPhone storage. Di sini gua langsung cek aja ke bagian setting, lalu ke umum, dan gua akan pilih penyimpanan iPhone. Dan di video ini nggak akan gue potong videonya, jadi biarkan dia kalkulating atau menghitung jumlah kapasitas iPhone storage yang digunakan. Nah, di sini kalian bisa lihat memang nggak terlalu banyak. Dengan storage 128GB hanya terpakai kira-kira hampir 30GB saja. Karena memang kebutuhannya nggak besar-besar banget sih di iPhone 13 ini gitu. Dan kalau kita cek ke bagian sistem data di paling bawah di sini, nah data sistemnya 6,34GB saja. Untuk iOS-nya 9,63GB. Ya, gue rasa cukup baik-baik aja dan aman-aman aja sih. Memang iPhone storage itu atau penyimpanan iPhone sudah tidak ada kendala lagi sejak iOS berapa gitu. Gue udah mulai lupa sih. Tapi intinya udah nggak ada kendala lah. Oke, kita langsung bahas ke performance. Overall, selama pemakaian 3 hari ini, mulai dari sosial media, main game tipis-tipis, nggak cepet panas bagian belakangnya dan aman-aman aja. Sampai saat ini bahkan nggak panas. Ini nggak bohong ya, ini beneran nggak panas. Cuman entah kenapa di beberapa teman-teman tanggapannya katanya cepet panas. Tapi nggak tahu nih, nanti akan kita bahas aja tanggapan dari teman-teman. Overall untuk performance gue belum ada keluhan sama sekali. Jujur aja, memang belum ada keluhan. Mulai dari sosial media, main game, tapi memang main game yang nggak push rank gitu loh. Jadi memang HP ini tidak diperuntukkan untuk bekerja yang lebih berat sih. Cuman meskipun itu untuk sosial media, untuk urusan dagangan, iPhone ini cukup digunakan sekali. Tapi hingga 3 hari kemudian ini atau 3 hari ini setelah diupdate, sama sekali tidak ada keluhan terkait performance. Overall semua aman-aman aja. Dan ya, gue nggak ada kendala sama sekali untuk scroll-scroll juga aman gitu. Nggak ada lagging, nggak ada yang cepet panas atau tiba-tiba panas. Kecuali kalau lagi di charger ya. Namanya di charger itu pasti panas. Kan ada pengisian daya gitu. Tapi intinya seperti itu. Overall untuk performance gue masih aman-aman aja. Cuman rasanya nggak afdol nih kalau nggak kita benchmark sekalian lagi aja ya. Jadi di video sebelumnya gue udah benchmark juga iOS 16.6.1 ini. Sekarang di sini akan gue benchmark kembali sama-sama menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat sendiri di sini iPhone 13, iOS 16.6.1, Apple A15 Bionic 3,23 GHz dengan memori RAM 3,56 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses menunggu, kita tunggu dulu. Udah selesai nih benchmarknya, single score-nya di 2260 dan multi-core-nya di 5371. Nah, ini adalah single score dan multi-score yang ada di iPhone 13 dengan kondisi iOS 16.6.1 menggunakan device iPhone. Kalau kita berkaca atau kita padukan dengan 3 hari yang lalu, sebenarnya ini menurun ya. Kalau 3 hari lalu tuh single score-nya di 2267, lalu untuk multi-core-nya 5582. Nah, itu 3 hari lalu. Tapi setelah 3 hari lalu itu, saat ini gue rasa menurun ya. Tapi menurut gue ini cuma sekedar angka aja sih, nggak bisa jadi tolak ukur performance itu baik dan aman. Meskipun so far sampai saat ini iPhone 13 ini digunakan untuk sosial media, main game baik-baik aja performance-nya, nggak ada kendala, nggak cepet panas, yang nggak tiba-tiba panas juga nggak pernah, kecuali pada saat lagi di charger saja gitu. Jadi ya gue rasa tidak bisa jadi tolak ukur juga untuk benchmark tersebut. Oke, mari kita lanjut pembahasannya ke baterai. Di sini kalau kita cek ke setting langsung, nah di sini kalian bisa lihat baterai di posisi 80% untuk penggunaan sosial media dan main game. Mungkin bukan yang bekerja berat ya. Jadi gue ingetin lagi, biasanya itu setiap iPhone tergantung penggunaannya masing-masing, nggak bisa jadi tolak ukur. Kalau iOS tersebut boros, kalau iOS tersebut bikin cepat panas gitu. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur karena tergantung penggunaan masing-masing iPhone tersebut. Kalau kita cek ke daily atau activity baterai, kita pergi ke setting lalu kita pergi ke baterai di sini. Kalian bisa lihat terakhir di
isi daya hingga 91%. Tadi sekitar jam 10:59 pagi hari ini tepatnya setelah video ini tayang. Dan so far sampai saat ini masih di 80%. Screen on time-nya di 7 jam 45 menit, layar matinya 1 jam 6 menit. Jadi kalian bisa tahu aktivitasnya cukup lumayan sering digunakan, bukan berarti iPhone ini didiemin aja gitu. Jadi ini digunakan layaknya iPhone, layaknya HP gitu. Untuk chattingan lah, untuk balas pesan email lah, untuk main game lah, untuk scroll-scroll sosmed gitu. Jadi rasanya untuk activity baterai seperti ini udah bagus banget sih. Kalau kita cek ke kesehatan baterai atau ke battery health di sini, ya battery health masih stabil di 99% sama seperti 3 hari lalu. Tidak ada green screen di layar, tidak ada baterai yang tiba-tiba drain, tidak ada di iPhone 13 ini. Jadi menurut gua tetap balik lagi baik performance ataupun baterai tergantung penggunaan masing-masing. Nggak bisa jadi tolak ukur kalau iOS 16.6.1 ini kurang baik atau jangan update. Justru dengan adanya 16.6.1 ini adalah iOS perbaikan yang mungkin minggu depan kita akan memasuki iOS 17 langsung. Oke, sekarang kita bahas ke tanggapan dari teman-teman followers nih. Tapi sebelum kita mulai pembahasan tersebut, gua akan ganti dulu ke mode muka. Jadi beberapa hari lalu gue buat kuesioner seperti ini nih di Instagram story gue. Dan beberapa dari teman-teman tuh udah menyampaikan keluh kesah terhadap iOS 16.6.1. Ada yang bilang baik-baik aja, aman. Ada yang bilang panas dan banyak banget deh. Gue akan bacain tapi kayaknya nggak semua gue bacain ya. Ya karena cukup banyak yang memberikan respon. Sepertinya mohon maaf nggak bisa semuanya gue sebutin ya. Hanya beberapa aja. Tuh cukup banyak cuy ya kan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama ini Tenive. Nah Tenive ini bilang iPhone 13 Pro Max selama ini aman sih. Nah, buat teman-teman yang pengguna iPhone 13 Pro Max harusnya sama nih seperti Tenive ini nih. Dia aman-aman aja tuh untuk iPhone 13 Pro Max-nya. Oke, dilanjut Den_bagus. Kenapa jadi error ya pas di-upgrade? iPhone berapa nih bro Den_bagus? Gue belum bisa tahu dan lu juga nggak detail ngasih taunya errornya kenapa. Jadi besok-besok kalau mau ngasih respon tolong infoin juga iPhone-nya serta errornya kenapa. Oke, lanjut _Farobi 14 Plus baterai aman, tentram, awet, jos gandos bang. Oke, buat teman-teman pengguna iPhone 14 Plus harusnya sama nih, sama kayak teman kita nih _Farobi ini nih. Harusnya baterainya juga aman-aman aja. Lanjut Ikrisna Saputra, biasa aja bang. Iya biasa aja. Bercanda mulu ya. Kita lanjut langsung ke Risa. Cepet panas padahal cuma buat buka aplikasi belanja. By the way, iPhone-nya iPhone apa nih? Jadi gue belum bisa tahu nih kira-kira di iPhone apa. Lanjut ke Ari_Arika01. Tetap stabil, nggak ada perubahan. Thank you informasinya, tapi gue nggak tahu lu pakai iPhone apa cuy. Lanjut Teki DRL Aziz, yang selalu aman-aman aja pas update iOS, nggak ada isu bug apalah itu. Oke, siap. Lanjut Gemia Risa, cepet panas dibandingin iOS kemarin bang. Aku pakai iPhone 11. Nah, buat teman-teman kira-kira ada yang mengalami sama nggak nih sama seperti Gemia Risa ini? Karena dia merasa cepet panas dibanding iOS 16.6 sebelumnya. Tapi seperti tadi udah gue jelasin di awal, karena gue menggunakan iPhone 13, gue sih ngerasa nggak ada kendala apa-apa nih sama iPhone 13 nih gitu. Mari kita lanjut ke Diah Ayu Arini. Baterai gue kok cepet banget turun. Mohon maaf Mbak Diah Ayu Arini. Ini iPhone berapa ya? Terus baterainya cepet turun nih karena apa nih? Kan tergantung pemakaian beda-beda. Ya mungkin emang lagi pada saat digunakan saat itu mungkin lagi banyak yang dikerjakan juga. Jadi wajar iPhone-nya cepet turun baterainya kayak gitu. Zilham Muhammad, nggak tahu perasaan gua atau emang bener, tapi baterainya jauh lebih awet. Oke, dia bilang baterainya jauh lebih awet, tetapi gue nggak tahu dia menggunakan device apa, karena ya dia tidak menyebutkan dia menggunakan iPhone apa. Oke, kita lanjut ke Wan Setiawan 10, agak boros baterai kayaknya bang, mending iOS sebelumnya, HP saya iPhone XR. Oke, buat teman-teman pengguna iPhone XR mungkin ada yang sama nggak dengan Wan Setiawan 10 ini, karena dia merasa baterainya jauh lebih boros. Harusnya sih enggak ya, mungkin gini sih cuy, baterai tuh menurut gue, asik lah, diplomatis banget gue. Nggak, begini, intinya baterai itu tergantung penggunaan masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan tuh. Bisa aja kalian memang pada saat itu lagi padat sama iPhone kalian, jadi ngerasa boros. Tapi sebelum-sebelumnya tidak boros karena mungkin kalian nggak lagi padat sama iPhone tersebut gitu. Karena gue selalu ngerasanya gitu. Kadang cuman perasaan doang. Gue perasaan. Lalu IB_Jabadar, iPhone X biasa-biasa aja bang. Iya udah, berarti aman dong, nggak ada keluhan ya. Lanjut ke Vivin Nuril, gila 13 Pro Max gue baterai health-nya terjun wak. Iya, baterai health kan pasti akan turun. Jadi seberapa khawatirnya kalian dengan baterai health itu pasti akan turun. Mau bagaimana lagi, memang udah seperti itu.
kita lanjut ke Deladele. Di iPhone 11 baterai nggak boros bang. Nah kan berbeda nih. Tadi si siapa tuh Gemia Risa bilang iPhone 11 nya boros atau cepat panas ya. Bener ya, cepat panas. Kalau misalkan Deladele bilang baterai nggak boros. Nah kan beda kan. Makanya nggak bisa kita jadikan tolak ukur nih gitu. Cuman ini sengaja gue buat kuesioner seperti ini agar kita bisa tahu nih teman-teman menggunakan iPhone apa dan gimana tanggapannya gitu. Ini masih banyak banget sih nih. Jadi ya lu bisa lihat nih di gambar kayak gini nih masih banyak banget. Kayaknya nggak mungkin semuanya gua jelasin ya. Tapi so far semuanya 50-50 ya. Ada yang bilang baterai boros, ada yang bilang baterai aman, ada yang nice. So far extremely aman tuh dari Dinda Fauzi iPhone 14 Plus-nya tuh. Dan ada yang bilang juga Rizky Maulana .079 bagus nggak panas di device iPhone 14 Pro. Ya so far menurut gua 50-50 ya. Semuanya nggak, maksudnya nggak ada yang bilang boros, semuanya boros bilang enggak, atau semuanya bilang irit, enggak juga kan. Semua tergantung pemakaian masing-masing. Tapi yang perlu kita ketahui dari setiap teman-teman memberikan tanggapan ini, rasanya tergantung penggunaan masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan semuanya boros atau semuanya irit gitu. Nggak bisa disamaratakan gitu juga kayak gitu. Thank you banget yang udah ngasih respon. Cukup banyak yang ngasih respon seperti ini di story gua di Instagram story ini. Buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagram gua, bisa follow aja Instagram gua di sini. Biar kedepannya kalian bisa ngasih respon atau bisa lebih tanya lebih detail terhadap gua. Ya itu tadi adalah iOS 16.6.1 setelah 3 hari diupdate. Tanggapan dari teman-teman di Instagram juga udah gue sebutkan. Meskipun tidak semuanya, tapi sudah menjadi apa ya, jawaban lah harusnya buat kita semua. Dan udah gue jelasin juga tadi terkait performance sama baterai di iPhone 13, dimana 3 hari lalu gue juga menggunakan iPhone tersebut untuk iOS 16.6.1. Jadi gue rasa cukup sudah terjawab buat teman-teman. Update aja iOS 16.6.1. Tapi kalau kalian mau nunggu langsung iOS 17, silakan, itu hak kalian dan gue nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi intinya kalau kalian mau update aja karena aman. Oke, ya udah segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.